Apa urgensi KPK begitu sangat fokus untuk menyelesaikan masalah Hasto dan seolah-olah mengabaikan masalah-masalah kasus korupsi yang begitu besar, angkanya puluhan triliun, ratusan triliun. Sementara kasus-kasus tambang, kasus pagar laut, kasus-kasus backing tambang ilegal oleh oknum-oknum jenderal, oknum-oknum aparat, kasus yang melibatkan oligarki besar, itu nyaris tidak tersentuh sama sekali tangan kekuasaan dari rejim lama, yaitu rejim Jokowi, untuk menunjukkan keperkasaan, sisa-sisa kekuasaan. Kumpul itu seluruh kekuatan, datang dalam jumlah yang ribuan orang, lakukan perkemahan penegakan hukum di KPK, tidur di sana berhari-hari. KPK juga fokus untuk segera menyelidiki dugaan keterlibatan Jokowi, Ibu Iriana, Bobi, Gibran, Kaisang dalam kasus-kasus korupsi yang dilaporkan. Jangan sampai lembaga yang dibiayai oleh ratusan miliar, bahkan triliun rupiah, kemudian uangnya dihabiskan hanya untuk bermain politik, untuk menyasar lawan-lawan politik dari rejim lama, rejim gorong-gorong Joko Widodo. Ujung gerakan mahasiswa dengan gelombang aksi yang begitu besar, kemudian usai maghrib, Sekjen PDIP kemudian ditahan oleh KPK dengan tuduhan yang sudah bergulir di ruang publik, yang terus dipertanyakan. Apa urgensi KPK begitu sangat fokus untuk menyelesaikan masalah Hasto dan seolah-olah mengabaikan masalah-masalah kasus korupsi yang begitu besar, angkanya puluhan triliun, ratusan triliun. Jadi kalau kita mau objektif, sebenarnya kasus Hasto ini kan tidak terlalu punya urgensi yang kuat. Kerugian negara maupun dampak dari kerugian negara yang berakibat kepada kehidupan rakyat juga tidak ditemukan. Sementara kasus-kasus tambang, kasus pagar laut, kasus-kasus backing tambang ilegal oleh oknum-oknum jenderal, oknum-oknum aparat, kasus yang melibatkan oligarki besar, itu nyaris tidak tersentuh sama sekali. Ini menegaskan bahwa hukum kita, di mana KPK sebagai lembaga yang diharapkan independen, lagi-lagi menunjukkan satu pertunjukan drama politik berkedok hukum yang mestinya harus mendapatkan reaksi keras, bukan hanya dari PDIP, tapi dari seluruh elemen rakyat. Kenapa? Kalau hukum sudah dicemari, yang jelas-jelas motifnya adalah politik, di mana sistem kerjanya tidak didasari oleh neraca dan prioritas dalam penanganan kasus korupsi, maka mereka yang berkuasa semena-mena akan menjadi kebal hukum, sementara musuh-musuh politik yang bersikap kritis terhadap kekuasaan, yang menuntut keadilan, akan menjadi korban. Dalam kasus Hasto ini harus dicermati secara lebih serius oleh seluruh elemen bangsa, oleh seluruh pegiat anti korupsi, dengan mengambil sikap yang tegas dan kesimpulan yang tegas dan terang bahwa langkah-langkah perburuan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dengan menyasar, memfokus, membidik sekjen PDIP, itu sudah jelas kentalnya motif politik, memberi gambaran yang begitu tersirat di balik lembaga KPK yang mestinya independen. Terkesan di sana bekerja tangan kekuasaan dari rejim lama, yaitu rejim Jokowi, untuk menunjukkan keperkasaan, sisa-sisa kekuasaan untuk memberangus siapa saja yang dianggap menghambat, membuka, atau
menghalangi watak kekuasaan korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu. Saran saya para aktivis civil society dan lebih khusus sahabat-sahabat aktivis kaum progresif di PDIP, kumpul itu seluruh kekuatan, datang dalam jumlah yang ribuan orang, lakukan perkemahan penegakan hukum di KPK, tidur di sana berhari-hari, merelakan Hasto itu ditangkap, tetapi KPK juga fokus untuk segera menyelidiki dugaan keterlibatan Jokowi, Ibu Iriana, Bobi, Gibran, Kaesang dalam kasus-kasus korupsi yang dilaporkan oleh publik. Perkemahan penegakan hukum itu harus dilakukan di KPK supaya kita dorong mereka, kita motivasi mereka berhari-hari di sana dengan jumlah yang tidak terbatas dari seluruh elemen rakyat untuk KPK fokus terhadap kejahatan korupsi dengan prioritas dan neraca kasus-kasus yang besar. Jangan sampai lembaga yang dibiayai oleh ratusan miliar, bahkan triliun rupiah, kemudian uangnya dihabiskan hanya untuk bermain politik, untuk menyasar lawan-lawan politik dari rejim lama, rejim gorong-gorong Joko Widodo. Jadi saya menghimbau untuk seluruh elemen rakyat dan mahasiswa, diperlukan satu gerakan moral dalam bentuk perkemahan penegakan hukum di kantor atau gedung KPK. Datang di sana bersama-sama, bikin dapur umum di sana, tidur berhari-hari di sana dengan fokus menuntut segera adili Jokowi, adili dinasti Jokowi, bongkar dan usut kasus-kasus besar. Kalau tindakan dukungan moral itu yang datang dari arus dukungan rakyat secara kuat, tidak digubris oleh penegak hukum lebih khusus KPK, maka kita harus tiba pada kesimpulan kita menuju Indonesia gelap, di mana bukan hanya perangkat militer yang sekarang melakukan konsolidasi untuk menguasai jabatan-jabatan strategi di berbagai sendi negara, tapi lembaga-lembaga hukum ini sudah mengarah dan berpotensi menjadi alat kepentingan kekuasaan yang dapat bertindak semena-mena, bukan hanya berhenti mengobrak-abrik PDIP, tapi mungkin besok partai-partai yang lain, besok lembaga-lembaga yang lain, individu, sosial, masyarakat yang dianggap kritis, yang berbeda pandangan dengan kekuasaan rejim lama, maka mereka menjadi operasi politik berkedok hukum. Lawan, lakukan perkemahan penegakan hukum di KPK, datang berbondong-bondong dan tunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa ada tendensi kepentingan politik apapun. Wassalam.